senilai kurang lebih sekitar 50 juta. Kok Bapak tahu sendiri, kok bisa tahu seperti ini, gimana ceritanya Pak? Iwan penasaran tuh. Maaf sekali lagi, Bapak tadi ngobrol. Oh, ngobrol khusus dengan almarhumah. Akhirnya antara percaya tidak percaya, aslinya kendaraan ini mulai nih, mobil ambulan terasa goyang, klak. Ke situ, astagfirullahaladzim, cobaan apa lagi ini? Iwan nyebut dalam hati sambil istighfar, goyang. Nggak lama kemudian pintu mobil bagian belakang itu terbuka, keranda mayat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Mengulas Malam dimanapun berada, baik yang ada di alam nyata maupun yang ada di alam gaib, semoga kita selalu ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengharap ridho Allah semata. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah, ini Abah akan menceritakan satu kisah nyata dari keponakan Abah sendiri. Jadi kiranya ada dari sobat Mengulas Malam yang punya satu kisah nyata perihal perjalanan yang ada mistisnya, bisa nanti dikirim via email yang ada di bawah sini. Insya Allah nanti akan Abah ceritakan tentunya. Kalaupun misalkan nanti dari panjenengan yang siap sebagai narasumber bisa hadir di studio, nanti Abah sebagai hostnya. Sedikit sampaikan dulu bahwasanya Iwan ini adalah keponakan Abah. Beliau kerjaannya sendiri serabutan sebetulnya. Kerjaan serabutan. Kebetulan dia sekarang ini lagi menekuni, ya itu tadilah, supir elep Cirebon, Bandung sebagai supir tembak. Namanya supir tembak, sering gantian antara sopir batangannya sama sopir tembak itu sendiri. Kebetulan Iwan sendiri ini punya kerabat ataupun teman dekat lah boleh dikatakan. Ini namanya Budi. Kala itu Iwan kurang lebih sekitar jam 16.30 sepulang dari aktivitas dia, ada telepon dari Budi tadi kan. Assalamualaikum Wan. Waalaikumsalam, jawab Iwan. Budi nanya lagi mana posisi nih Wan? Saya lagi di rumah nih, baru datang, biasalah. Capek enggak? Ya kalau sebut capek sih capek lah. Emang ada apa Bud? Ini Wan, kalaupun misalkan kamu berkenan bisa temenin saya. Kemana? Biasa bawa lontong. Maksud ente priben bawa lontong apa? Ya biasa, obrolan namanya temen. Alah kayak kamu gak paham aja. Itu sesuatu, ya itu tadi ada bahasa-bahasa sandi. Kalau mereka itu mayat terkadang kan disampaikan lontong bahasanya tuh. Akhirnya Iwan pun paham. Ke daerah mana? Ke daerah Boja, Semarang, Jawa Tengah. Kamu sendiri gimana? Iwan balik nanya lagi. Kamu sendiri gimana? Saya tuh aslinya baru datang dari ngirim mayat juga dari Tangerang. Capek banget saya. Aduh ngantuk. Nah ini teman yang satu, yang sip satunya lagi, ini lagi op. Kebetulan ada keluarganya yang sakit. Mau tidak mau, karena saya sendiri yang jalan, ya sudah
Nah ini biar kita gantian untuk nyopirnya. Kalaupun misalkan Iwan bersedia, kata Budi. Ya udah, oke kalau gitu jangan lama-lama ya, saya tunggu nih. Iwan pun berkemas, mandi segala macem, ganti pakaian, keluar di kendaraan. Kurang lebih sekitar 15 menit Iwan sampailah ke lokasi yang sudah disepakati dengan Budi, yaitu ke salah satu yayasan. Mana bro kendaraannya ini? Kebetulan Budi yang bawa kendaraannya. Dicek dulu dari mulai bensin itu sudah full, kondisi kendaraan layak jalan, ban juga. Nah waktu itu menunjukkan kurang lebih sekitar pukul 5 sore. Situasi kondisi saat itu memang sudah gelap gitu kan, mau hujan. Gak lama kemudian, kurang lebih sekitar 30 menit lah, itu Budi nyampe ke salah satu rumah duka. Nah, ke rumah duka seperti biasa, kita sebagai petugas ambulan yang membawa jenazah, itu Iwan dengan sigap dengan Budi mengeluarkan belangkarnya. Nah, terus dari pihak keluarga rumah duka sendiri, itu mayat langsung dimasukin ke keranda. Masuk, langsung dibawa ke mobil. Akhirnya mayat pun sudah dimasukkan ke mobil. Dari pihak keluarga yang akan mengantar itu menyediakan mobil satu di belakang yang diisi oleh 4 orang. Gimana ini? Mau diberangkatkan sekarang? Kata Budi ke pihak keluarga yang berduka itu. Jawab dari pihak keluarga yang berduka, nanti dulu mas, ini tanggung mau maghrib, kita maghriban dulu lah biar tenang. Oh iya bu, terima kasih. Iwan pun sama Budi, barangkali jenengan mau sholat dulu, mangga teman. Ya sip, mangga. Akhirnya mereka pun gak lama sholat melakukan. Singkat cerita, waktu sudah menunjukkan pukul 18.15. Berangkatlah. Mobil itu dibawa oleh Iwan ya. Karena Budi sudah merasa capek banget, sudah ngantuk segala macem. Nah, bawa mobil kurang lebih sekitar 30 menit kendaraan jalan. Itu ya perkiraan Iwan itu kendaraan ada di sekitar Brebes lah, atau Banjarharjo tepatnya itu. Ini bawa mobil tuh kan kayak oleng gitu kan, kayak oleng segala macem. Karena cuaca juga udah mendukung, hujan, tapi hujannya nggak begitu lebat, masih gerimis-gerimis. Waduh, ini kenapa gitu kan kendaraan tuh. Iwan pun nyapa ke Budi, Bud. Budi diam aja gitu kan. Waduh, malah tidur. Celutuk Iwan gitu. Celutuk Iwan ke Budi itu. Inisiatif Iwan buka pintu mobil, turun, meriksa seluruh ban kendaraan. Ternyata ya nggak ada yang bocor ataupun apa juga. Oh ternyata aman-aman saja gitu kan. Ya sudah. Iwan pun melanjutkan perjalanan terus kan. Ada kisaran 2 jam lah. Ini Iwan pun merasa kantuk juga. Aduh kok tumen-tumenan ini kan. Rasa kantuk. Kisaran itu masuk ke wilayah Batang, ke daerah Alas Roban lah. Itu ke situ karena berkelok, sudah hujan segala macem. Kok nggak nyaman ini kan. Rasa kantuk yang amat sangat berat. Seketika yang ada di jalan tol tadi, rasa Iwan itu mata langsung gelap. Terus ke situ tiba-tiba dia sudah menyadari ada di masuk ke wilayah hutan. Jalannya berbatu, kanan kiri ini pohon besar ya.
Iwan nggak nyadari, loh tadi saya ada di jalan tol, kok tiba-tiba masuk ke wilayah hutan seperti ini. Nggak lama kemudian Iwan pun dengan sigap bangunkan Budi. Bud, ente bangun sih Bud, aja turu baik gitu kan. Kamu bangun Budi, jangan tidur terus mah. Itu Budi cuma jawabnya apa? Kamu sih jangan nakut-nakutin Bud, celetuk Iwan. Iwan pun sudah mulai rasa nggak nyaman, nggak enak segala macem. Bulu kuduk Iwan sudah mulai merasa merinding. Apalagi setelah lihat dari kaca spion yang di tengah itu sendiri, Iwan teriak, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Iwan sampai nyebut. Karena kenapa? Keranda mayat itu tiba-tiba ngangkat, berdiri. Keranda mayatnya yang ditutup kain berwarna hijau yang bertulisan lafaz Allah itu bangun, bublak, terbuka. Iwan abah kaget. Mayat yang sudah pakai kain kapan itu bangun. Kelihat Iwan dari kaca spion itu duduk, persis duduk di belangkar mayat, di belangkar keranda. Tersentak Iwan juga. Nyebut Iwan, Budi, bangun Bud, ente bangun sih Bud. Cuma apa? Jawab Budi, Iwan makin takut saja. Rasa takutnya yang amat sangat. Bud, kamu jangan nakut-nakuti saya Bud. Ini kondisi gimana seperti ini? Budi pun menjawab seperti tadi. Dia hanya menggeram saja. Gak lama kemudian Budi menengok ke Iwan. Dia jawab, saya bukan Budi. Iwan semakin kaget. Rasa takut yang amat sangat. Sudah suasana hujan, kanan kiri hutan, pohon-pohon besar, jalannya sendiri yang gak karuan, mobil dibawa orang. Mobil ambulan itu sendiri adalah mobil IVV gitu kan. Kondisinya sebetulnya sih udah nyaman, sudah safety lah. Karena mau namanya mobil itu kan harus selalu safety apapun juga. Sudah situasi kondisi seperti yang diutarakan Iwan, waduh. Itu Budi menggeram. Dia jawab, saya bukan Budi. Iwan masih tetap sadar dalam kondisi takut yang amat sangat itu. Saya mau bawa Yani. Iwan pun kaget. Yani siapa? Seketika Iwan punya rasa keberanian. Akhirnya dijawab, Yani siapa? Kamu sendiri siapa? Kata Iwan ke Budi yang katakanlah itu kondisi dalam kerasukan. Budi tidak menyadari sebetulnya. Saya siluman penunggu daerah Alas Roban. Saya merasa terusik karena sampean lewat tidak permisi. Waduh, maaf kalau begitu Eyang. Saya maklum baru bawa kendaraan seperti ini. Saya juga nih hanya sebatas bantuin temen. Budi, saya tidak mau tahu. Sampean tidak permisi lewatin jalur wilayah kekuasaan saya. Entah lama kemudian Iwan pun
berusaha menegarkan, mengembalikan lagi kondisi rasa kepanikannya. Setelah pulih perasaannya Iwan, dia berucap astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nggak lama kemudian Iwan baru menyadari lagi dia sudah masuk ke jalan tol lagi. Yang tadinya Iwan menyadari bahwa masuk ke wilayah hutan belantara. Mobil jenazah sendiri sudah ada di jalan tol seperti awal. Alhamdulillah ya Allah atas segala perlindungan-Mu. Mohon kami semua yang ada di kendaraan ini dilindungi dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Sambil berjalan, Iwan membangunkan Budi. Bud. Baru setelah 2-3 kali digoyah-goyah sambil Iwan pegang kendaraan, bewang setir, baru terbangun. Ada apa? Gitu. Lagi enak-enak tidur. Waduh, kamu jangan tidur terus, mah. Bud, saya tadi terus terang aja, udah nggak usah cerita lah, teman. Gitu ke situ. Nah, Iwan tetap memacu kendaraannya, gitu kan? Karena situasi itu sudah memasuki wilayah Kendal. Nggak lama sih dia akan memasuki wilayah Boja, gitu kan. Nah, Iwan tetap fokus ke kendaraannya, lihat, nengok ke sebelah kirinya, Budi malah tidur lagi. Melewati Kendal, terus berjalanan. Nah, ini mulai memasuki ke wilayah Boja. Ternyata wilayah Boja, karena Iwan ini sendiri baru memasuki wilayah tersebut, itu kanan kiri hutan. Ternyata di sana ada banyak pohon besar. Iwan pun baru menyadarin ada pohon karet, pohon jati Belanda, gitu kan. Terusan juga banyaklah pohon-pohon besar di bagian kanan dan kiri. Terus suasana cahaya atau lampu penerangan di jalan itu tidak maksimal, kondisi gelap lah. Sambil berjalan kendaraan ini mulai nih, mobil ambulan terasa goyang, ke situ. Astagfirullahaladzim, cobaan apa lagi ini? Iwan nyebut dalam hati sambil istighfar. Goyang. Nggak lama kemudian pintu mobil bagian belakang itu terbuka. Terbuka, keranda mayat yang perasaan Iwan tadi itu terbuka, ini jatuh. Astagfirullahaladzim, sampai ke arah situ. Jadi keranda mayat itu jatuh, pintu mobil tiba-tiba terbuka. Iwan seketika mengerem kendaraannya mendadak. Budi dibangunkan. Bud, ente bangun, Bud. Bangun, Bud. Ini ada masalah, Bud. Budi baru sadar. Aduh, apa? Turun. Itu pintu mobil kendaraan terbuka bagian belakang. Keranda jatuh. Iwan dan Budi pun panik, hanya turun. Masya Allah, ternyata keranda itu sudah ada di luar, jatuh. Kondisi gelap. Budi balik nanya ke Iwan, gimana tadi? Kamu dikunci? Enggak, pintunya dikunci asli. Iya, tapi kok bisa begini? Ya gak tahu itu saya kan. Lagi ngobrol seperti itu sambil kondisi panik, mau diangkat juga berdua nggak memungkinkan, kondisi berat. Bersyukur dari keluarga yang duka itu ada di belakang mobil, disetop sama Budi dan Iwan. Bu, Pak,
Coba turun. Ada apa mas? Ini aduh, nggak tahu. Astagfirullahaladzim. Kok bisa terjadi seperti ini? Wallahu alam bu. Pak, gitu kan. Akhirnya terus gimana? Ya udah, tolong dibantu, dimasukin, dibantulah. Iwan, Budi, terus sama keluarga si jenazah itu langsung dimasukin lagi ke keranda, dimasukin ke mobil ambulan. Dikunci lagi, jalan aja lagi. Sebelum jalan, Iwan sempat tanya ke keluarga, ini perjalanan butuh berapa lama lagi? Aduh maaf mas, terus terang saja, karena lokasi ini sendiri di pedesaan banget. Jadi kalaupun jarak tempuh dari lokasi kejadian ini kurang lebih sekitar 1,5 jam. Waduh bu, ini sudah nyampe terus terang saja. Kita berangkat dari Cirebon aja sudah jam 6 lebih. Ya, ini kita sudah nyampe kurang lebih sekitar jam setengah 10. Berarti perkiraan jam 11-an. Ya udahlah mas, ya mohon keikhlasannya, tolong dibantu. Ya udah, celoteh Iwan gitu kan. Nah kendaraan pun berjalan lagi, kendaraan mobil jenazah. Budi ya akhirnya dia pun melek gitu akhirnya kan, bangun nemenin terus. Entah lama kemudian laju kendaraan ya kurang lebih sekitar 60 sampai 70 km per jam lah, nggak terlalu cepat banget. Itu ada kejadian yang aneh lagi. Kondisi keranda sudah betul-betul aman, segala macam sudah ditutup dengan kain yang berwarna hijau. Goyang lagi, itu kain yang penutup keranda itu lepas, ngegeser. Iwan melihat, astagfirullahaladzim, Bud coba lihat ya, ini baru saya ngalamin hal seperti ini. Mungkin kamu Budi udah sering seperti ini ya, kamu gak pernah cerita. Budi pun jawab, saya juga baru, Wan, asli kejadian seperti ini. Jadi mereka menyaksikan kondisi keranda, lihat dari belakang kaca itu terbuka si kainnya, kerandanya terangkat, mayat itu bangun. Berubah seketika itu menjadi gedebuk pisang. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ini saya bawa apa ini gerangan? Iwan dan Budi pun bertanya-tanya. Dari gedebuk pisang seketika itu berubah lagi menjadi sosok perempuan. Sosok perempuan duduk di atas keranda sambil gendong bayi. Tertunduk begini dengan pucat pasi, si bayinya mulai menangis seperti kesakitan si bayinya. Perempuan yang ada di belakang yang sedang duduk itu terdiam. Timbullah ada suara-suara. Iwan dan Budi pun terus terang itu mendengar. Mas, tolongin saya mas, tolongin saya mas, sempurnakan saya mas. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Celetuk Iwan sama Budi, Masya Allah, istighfar. Budi dengan Iwan istighfar, baca-baca sesuai dengan kemampuannya dia gitu. Itu tetap terdengar suara perempuan seperti yang tadi. Mas, tolongin saya mas,
Mas, tolongin saya, sempurnakan saya, Mas. Iwan langsung menjawab. Dia memberanikan diri bersama Budi. Insya Allah Mbak, jenengan tenang saja, tolong jangan ganggu. Saya mau bawa jenengan ke rumah jenengan sendiri. Insya Allah nanti akan kami sampaikan ke keluarga jenengan. Tolong sekali lagi jangan ganggu saya, jangan ganggu saya. Dengan mengucap tersebut, Iwan dan Budi nengok lagi ke belakang. Ternyata yang tadi dilihat ada perempuan, sosok perempuan yang sedang duduk bawa anaknya, itu berubah lagi seperti biasa. Keranda mayatnya tertutup, juga diselimutin atau ditutupin dengan kain yang berwarna hijau pada umumnya. Singkat cerita, nyampailah ke rumah duka. Di rumah duka sudah disambut oleh para pelayat. Mobil yang mengawal di belakang pun sudah nyampe, mendahului. Turun, nah dari pihak keluarga pun menyambut. Iwan segera membukakan pintu belakang bagian mobil. Tiba-tiba mau dibuka kuncinya, kok ini susah banget. Iwan nyampein ke Budi, Budi, ini kok gimana ini? Susah banget. Ente sih nggak bisa kayaknya. Coba sama Budi. Memang itu biasa pegangan Budi kendaraan tersebut tuh. Kok dibuka sama. Kok ini kenapa ini teh? Nggak lama kemudian dari pihak pelayat itu ada bapak-bapak sepuh, yang sepuh banget. Ada apa Mas? Nggak tahu Pak. Kok ini kunci kok tiba-tiba macet gitu. Coba minggir dulu. Dari bapak sepuh tadi kelihatannya bapak itu ya sesepuh di situ, orang paham lah, orang ngerti. Dia diem. Ada kurang lebih sekitar 2 menitan, dia baru nyeletuk. Mas, tolong bacakan Al-Fatihah ya 7 kali, insya Allah ini nanti kunci juga terbuka. Dan ini bapak tadi lihat pasti jenengan ya ada sesuatu kan perjalanan. Loh kok bapak tahu? Ya itu kan dari gambaran bapak aja, itu juga kira-kira, tapi asli Pak seperti itu. Ya sudah, jenengan baca dulu Fatihah. Baca Fatihah 7 kali, dibuka, lancar ternyata kan. Alhamdulillah. Masuk, dikeluarin si keranda mayat, masuk aja ke dalam. Seperti umumnya di wilayah Jawa gitu kan, dipersilahkan, Mas jangan dulu balik kan, minum-minum dulu ngopi. Ya Iwan sama Budi pun nggak menolak. Ya udah Bu, Pak, kami ngopi dulu. Ngopi aja kan, karena para pelayat juga sudah mulai banyak. Kebetulan di rumah duka itu berlantai 2. Iwan dan Budi naik ke lantai 2, ditemenin beberapa di situ ada laki-laki juga, entah keponakan, entah saudaranya, sambil ngopi, ngobrol. Gimana Mas? Lancar, alhamdulillah. Terus Iwan memberanikan diri, ini yang meninggal itu siapa? Itu Mbak Yani katanya. Oh. Terus suaminya sih masih di luar negeri jadi TKI. Kok ini meninggal seperti apa? Wallahu alam. Dia sakit yang aneh. Sakit yang aneh bagaimana? Itu sering teriak-teriak. Bahkan Yani itu lagi ngandung ya kisaran 4 bulan. Itu kejadian seperti apa? Iwan mahan terus nanya. Ternyata yang ditanya itu adalah keponakan dari si almarhumah Yani tadi. Yaitu tadi Mas, jadi maaf nih ya, bukan berarti kita mau ceritakan almarhumah nih gitu. Kasihanlah Mbak Yani sendiri
setelah suaminya Mas Edi berangkat sebagai TKI di Taiwan, ada kurang lebih sekitar 2 tahun, ini malah lepas begitu saja. Waktu mau berangkat, suaminya namanya Edi, Yanin sendiri berusaha ke sana kemari, namanya orang gitu kan, usaha pinjam sana sini, entah dari mana itu uang untuk biaya perjalanan, untuk ngurus ke salah satu PT untuk ngurus. Wallahu alam apakah sudah terbayar atau tidak. Intinya ya kontak, komunikasi itu putus ke situ. Terus selama ini kejadian gimana waktu di rumah sana? Itu tadi sering teriak-teriak, sering muntah darah segala macam. Pokoknya banyak hal-hal yang aneh. Nah, lagi obrolan seperti itu, bapak-bapak atau kakek yang sepuh tadi itu naik ke atas ke lantai 2 juga ngobrol. Lagi pada cerita apa ini, Mam? Tadi Pak, aduh saya itu banyak kejadian di perjalanan. Terus ini ketambahin juga ini dari keponakannya. Iya ini sih masih keponakannya. Jadi gimana sebetulnya? Yaitu tadi si bapak menjelaskan karena ternyata dia itu adalah sesepuh di wilayah desa tersebut dan memang mengerti hal-hal di bidang itu. Kasihan sebetulnya. Jadi almarhumah ini ada satu perjanjian, terikat satu perjanjian dengan siluman buta ijo. Yang berdampak yaitu tadi, yang seharusnya dia mengembalikan uang pinjamannya memang sih tanpa tumbal awalnya, tapi karena dia sendiri terlambat untuk mengembalikan, ya konsekuensinya akhirnya itu tadi si korban Yani. Nah terus tadi kok ada cerita kondisi almarhumah sendiri kan konon katanya lagi ngisi di situ. Itu gimana ceritanya kok bisa sampai seperti itu? Yaitu tadi si bapak menyampaikan, menjawab bapak sepuh tuh, yaitu tadi Mas ya, namanya orang terkadang kan hilap segala macem. Akhirnya ternyata ada hubungan di luar nikah, ke situ merasa kesepian segala macem, terus putus kontak. Dia juga kondisi almarhumah Yani sendiri dalam keadaan bingung. Dia harus mengembalikan uang hasil pinjaman secara goib ya, senilai kurang lebih sekitar 50 juta. Kok Bapak tahu sendiri, kok bisa tahu seperti ini? Gimana ceritanya Pak? Iwan penasaran tuh. Maaf sekali lagi, Bapak tadi ngobrol. Oh, ngobrol khusus dengan almarhumah. Akhirnya antara percaya tidak percaya, aslinya Iwan, Budi yang ada di situ juga ya, coba ya tetap sebatas menghargai. Jadi seperti itu. Nggak lama kemudian dari pihak keluarga juga ada yang naik ke atas itu kan. Ternyata itu yang nganter tadi, iring-iringan di mobil, nyampaikan, Mas minum dulu. Udah, oh lah saya lagi minum, lagi ngopi. Enggak, barangkali kurang mau ditambah. Udah cukup. Nah terus Iwan nyampaikan ke bapak yang sepuh sama keluarga yang ada di situ, mohon maaf, bukan berarti kami lancang, tidak ada maksud untuk membuka aib seseorang, karena kalau punya orang yang sudah meninggal itu kan tidak boleh diceritakan baik dan buruknya. Tapi karena ini dia pesan, memang ada pesan apa? Iwan pun dengan Budi tadi banyak cerita, nyampaikan ke pihak keluarga almarhumah, khususnya kepada bapak sepuh tadi. Pak, mohon maaf, saya tadi dapat ngedengar suara, Mas tolongin saya, Mas tolongin saya, sempurnakan saya, sebatas itu. Saya tadi juga dalam perjalanan
nengok ke belakang, itu mayat berubah menjadi gedebong pisang. Nggak lama kemudian saya ngelihat lagi, ya kondisi duduk bawa bayi. Nggak entah lama kemudian berubah lagi seperti biasa, itu ke arah situ. Udah, kalau begitu nanti biar saya, kata Bapak Sepuh tadi, yang bantu selesaikan. Terima kasih nih. Ini siapa namanya? Oh, saya Iwan. Ini Budi. Dari mana? Cirebon. Insya Allah nanti saya juga mau balik lagi. Udah istirahat aja, nginep di sini. Ini kan udah jam 1. Udah cukup, terima kasih. Karena saya juga harus perjalanan lagi. Kebetulan di kantor tidak ada yang sip malam ke situ tuh kan. Kendara juga ini kan pasti kan mau dipakai lagi buat besok. Ya udah kalau nggak gituan. Singkat cerita, selesailah administrasi, sudah segala sesuatu diselesaikan. Mobil pun berjalan lagi. Iwan dan Budi menyadari betul bahwa waktu perjalanan dari Semarang mau ke arah Boja, itu dia tahu persis jalannya segala macam, masuk gangnya ke situ kan. Nah, di saat mau pulang ini tersesat, putar gitu kan. Lah. Yang bawa mobil gantian, tadinya Iwan, sekarang sama Budi. Kok ini muter-muter ke sini lagi gitu kan? Padahal kan saya tadi dari mulai jalan lurus, nanti belok kiri, ketemu perempatan, lurus ke kanan, langsung ke jalan raya. Kok ini seperti ini? Udah putar-putar, ada kurang lebih sekitar 3 kali putaran, terus mobil pun berhenti. Nah, berhenti, tetangga aja yang dari depan rumah keluar. Ada apa, Mas? Nggak tahu nih, Pak, saya tuh bingung. Saya tadi udah ngantarkan almarhumah Mbak Yani yang di blok desa sana gitu kan. Saya ingat tadi jalan tuh, jadi kok mau keluar kok putar terus. Oh, sebentar. Orang tersebut ya masih kehitung muda lah, nggak sepuh banget kan. Oh, Mas, coba nyebut sampean baca Al-Fatihah 7 kali ya, sama istighfar 3 kali, baca la haula, insyaallah. Terus tepuk itu mobilnya. Ada yang ngintil, ada yang ngikutin. Masya Allah. Tak lama kemudian Budi dan Iwan pun sama-sama membacakan sesuai yang diamanahkan oleh orang yang di depan, di seberang situ tuh. Dibacakan, jalan lagi, langsung pikiran Iwan dan Budi terang. Alhamdulillah. Nah, saat perjalanan udah masuk ke jalan raya, entah gimana lagi itu. Masya Allah, cobaan tuh kan. Mobil tuh mulai goyang. Ini ada apa lagi nih? Jangan-jangan banyak gembos gitu. Wan coba lihat, Wan turun, dilihat, periksa ban depan normal, ban belakang gimana? Nggak ada yang bocor, nggak apa. Oh, kok ini gimana itu? Dah, tenang aja, jalan terusan. Budi dan Iwan itu ngobrol di jalan. Gimana kok, Budi, kamu sering gak nih menemukan hal tersebut seperti ini? Asli, ini saya baru kejadian seperti ini. Terus terang aja, saya juga nggak tahu persis nih, karena baru. Selama saya bawa kendaraan mobil ambulan bekerja di sini selama 5 tahun, normal saja, nggak pernah. Ini baru ada kejadian. Ya udah, Iwan nyampein, udah gini aja, kita sama-sama memohon kepada Allah dan ngucap. Kalau kita kan sering ngucap, kata
Iwan ke Budi itu. Ngucap gimana? Ya udah segini aja lah. Tolong nih yang ada di mobil, Mbak Yani ataupun siapapun, tolong jangan ganggu saya. Saya tugas mengantarkan, wabil khusus Mbak Yani sudah selesai. Saya semata-mata bekerja untuk menghidupin anak dan istri. Tolong jangan ganggu. Setelah ngucap gitu, wallahu alam, itu langsung ada terdengar suara perempuan, sama seperti waktu perjalanan awal. Mas Iwan, Mas, terima kasih Mas. Itu yang hanya terdengar oleh Iwan saja. Iwan kaget, astagfirullah, apa ini? Budi, Bud, kamu dengar enggak Bud? Dengar apa? Barusan ada perempuan minta tolong, terima kasih. Enggak, oh. Akhirnya ya sudah. Akhirnya Iwan pun menjawab, oh sama-sama Mbak, terima kasih, mohon maaf kalaupun dalam perjalanan ada yang kurang berkenan gitu kan. Nah setelah itu alhamdulillah selesai, mobil lancar nyampe ke Cirebon itu subuh. Masuklah ke kantor, simpan di garasi. Terus mobil seperti biasa, kalau sudah nyampe dicuci segala macam, dibersihkan, dibaslap, udah selesai di situ. Ya, alhamdulillah, kata Budi dan Iwan. Terus kita ngopi, ya. Mereka pun langsung ke pos, duduk sambil ngopi, menikmatin. Itulah sobat perjalanan Iwan di saat nemenin temannya Budi waktu ngantar jenazah dari Cirebon ke rumah duka di Boja, Semarang. Tentunya karena ini sifatnya nyata, tempat, lokasi, dan juga nama itu sengaja Abah samarkan untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Ada beberapa kesimpulan dan ini ada pesan moral buat sobat mengulas malam dimanapun berada. Mari kita sama-sama tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah takut sama siluman belek, jangan pernah takut sama setan, pocong, dedemit, apapun juga geprek pokoknya mah. Setiap pekerjaan, apapun pekerjaannya, itu adalah sangat mulia. Apalagi pekerjaan membawa mobil jenazah. Tidak semua orang siap untuk membawa mobil jenazah tersebut. Untuk itu, kerjaan apapun juga kita harus perbanyak bersyukur kepada Allah dengan tidak terlepas tingkatkan ibadah kita, perbanyak selawat dan juga perbanyak istighfar. Semoga kita ada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengulas malam, semakin malam semakin mencekam.